Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Kristus. Kami menyambut saudara-saudari yang pertama kali bersama dengan kami dalam ibadah hari ini. Kasih dan anugerah Kristus yang menyatukan kita dimanapun kita berada. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua dari bulan misi gereja kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Srianto. Beliau dari Gereja Baptis Bulu, Semarang. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk beribadah hari ini. Mari kita menyambut anugerahnya dengan penuh sukacita. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita akan memulai ibadah pada saat ini. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah pada saat ini. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bersama-sama, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hanya Engkau, Yesus, Allah yang mengerti kami, Allah yang setia menuntun dan mengasihi kami. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih sudah mengumpulkan kami semua pada hari ini secara online untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, tolong kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya kami boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita yang telah menerima pengampunannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di saat badai yang menerpa, kita tetap mempercaya dan berharap pada perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan dan gunung batu kita. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang atau malam, Yesuslah perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Tak usah takut dan cemas, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Di saat badai menerpa, Yesuslah tempat perlindungan kita. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Yesuslah tempat perlindungan kita yang teguh. Mari berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita satukan hati, satukan suara dan pujian kita. Berdoa bagi bangsa kita. Biarlah kemurahan Tuhan boleh memulihkan bangsa kita Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh
kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan kita pujikan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini kami boleh menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan persoalan hidup yang mereka hadapi, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka yang mengalami sakit, mereka yang juga kehilangan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melawat mereka, Engkau menguatkan, menghibur dan menjamah untuk yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga menyerahkan untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam masa pandemi ini. Biar Tuhan menjaga, melindungi mereka supaya mereka tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kami berdoa biar Tuhan juga melindungi akan keluarga mereka ya Tuhan. Juga dalam masa harus merekam untuk bisa melakukan pelayanan online melalui Zoom ataupun melalui YouTube, kami berdoa biar Tuhan berkati supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati, biar jemaat Tuhan tetap terlayani dengan apa yang bisa dilakukan melalui pelayanan online ini ya Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk bangsa dan negara kami yang terus mengusahakan bagaimana menghentikan akan penularan COVID ini. Biar Tuhan berikan hikmat pertolongan segala program usaha yang dikerjakan oleh pemerintah. Biar Tuhan juga menolong supaya rakyat Indonesia boleh patuh untuk menerapkan prokes yang sudah dianjurkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Biar kami boleh mengalami masa di mana kami boleh bebas dari COVID ya Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bangsa dan negara kami akan HUT yang ke-76. Kami bersyukur biar Engkau terus memberkati, memimpin bangsa ini, melindungi bangsa ini, menjauhkan bangsa ini dari mara bahaya dan juga dari ancaman orang-orang yang ingin merusak, menghancurkan negeri ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Polri, TNI dan sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, tolong supaya mereka boleh melakukan kerja mereka dengan baik dan biar Tuhan memakai mereka untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, kedamaian untuk negeri ini. Kami serahkan Tuhan negeri ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan terus memeliharakannya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama, untuk kita boleh setia mengikut Tuhan, rindu mengenal Yesus lebih dan lebih lagi, dan memperkenan hati Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
Shalom. Pada hari ini saya bersyukur boleh bersama-sama berbakti dengan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada saat ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Bersyukur kita boleh diberikan hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan untuk mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita mendengar sabda firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara seiman. Dan saat ini ya Tuhan kami siap untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Khususnya kami rindu ya Tuhan supaya Injil dapat tersebar, Injil diberitakan dari semua golongan, dari semua kalangan ya Tuhan. Dan kami rindu melalui diri kami ada banyak orang yang mendengar, ada banyak orang yang percaya dan banyak orang dibaptiskan. Di dalam nama Yesus yang kami sembah, yang kami baktikan diri kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar tentang Injil bagi semua kalangan. Injil bagi semua kalangan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Puji Tuhan, kita boleh belajar, kita boleh meneladani dari Filipus, murid Tuhan Yesus yang sangat setia, sangat mengasihi Tuhan karena dia mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana saat ini kita mengalami ada banyak kendala di mana orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang setia. Setelah Yesus naik ke surga memberikan perintah kepada para muridnya memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 1, supaya orang-orang pada waktu itu menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi di abad ke-21 ini kita banyak mengalami gangguan, ada banyak tantangan untuk kita memberitakan Injil. Saat ini kita sedang mengalami krisis di dalam penginjilan. Ada banyak orang yang tidak mau memberitakan Injil dengan berbagai alasan, karena dilarang, karena ada peraturan yang tidak boleh mengkristenisasi, bahkan juga mungkin dengan alasan-alasan orang lain sudah beragama, dan alasan-alasan yang lain. Belum lagi ada perdebatan teologis bahwa pemberitaan Injil hanya untuk para rasul saja, bukan tugas kita, hanya tugas hamba Tuhan, para guru Injil, penginjil, utusan Injil, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hanya 5% saja orang yang memberitakan Injil dari satu buku yang saya baca. Jadi yang lainnya hampir tidak pernah memberitakan Injil. Bahkan ada juga orang-orang yang fokus hanya kepada sukunya sendiri, bukan menjangkau suku-suku yang lain, apalagi suku-suku yang terabai. Padahal di dunia ini hampir ada 7.000 suku yang belum mendengar Injil, di Indonesia masih ada ratusan.
Orang tidak mau mengadopsi di dalam doa, di dalam daya, bahkan di dalam dana. Banyak orang yang berfokus hanya untuk membangun gerejanya, untuk program-program gereja tersendiri, tetapi tidak mau peduli dengan suku-suku yang lain. Dan banyak orang yang terkadang hanya menginjili kepada orang-orang yang sederajat atau yang lebih rendah. Mereka kurang berani atau mungkin kurang fokus kepada orang-orang yang lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya, orang-orang terkenal dan sebagainya. Tetapi bersyukur melalui topik yang kita pelajari pada hari ini, Injil bagi semua kalangan, dan saya sangat respect dengan GKA yang tiap tahun mengadakan bulan misi, sehingga saya berdoa tiap jemaatnya bukan hanya menjadi pendengar banyak pengetahuan tentang misi, tentang penginjilan, tetapi kita semua didorong untuk melakukannya. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara menyatakan kabar baik, kabar penyelamatan, kabar pengampunan dosa kepada semua kalangan, baik itu orang miskin, orang kaya, orang yang tidak berpendidikan maupun berpendidikan, dari keluarga yang baik ataupun yang tidak baik. Justru kita memberitakan Injil kepada semua kalangan. Saudara, kita lihat di sini, Filipus telah dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang Samaria. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi kurang menyukai orang-orang Samaria. Jadi kalau mereka pergi harus melewati Samaria, mereka lebih baik berputar karena mereka tidak mau berjumpa atau menyapa, berbicara kepada orang-orang Samaria. Dan setelah itu saudara, kita lihat Filipus dipimpin oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida dari Ethiopia. Supaya kita bisa mengerti latar belakang dengan jelas, saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-34. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah di sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Jadi saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi saudara. Kita lihat bahwa Tuhan bekerja, Roh Tuhan bekerja untuk kita memberitakan Injil kepada seseorang. Yang jadi masalah adalah apakah kita peka, apakah kita mau. Sebenarnya ada banyak orang yang siap untuk mendengar Injil. Tetapi apakah kita punya relation yang baik, relation yang dekat, sehingga Tuhan berbicara kepada kita untuk kita memberitakan Injil kepada seseorang. Kita lihat di sini bahwa malaikat Tuhan menyuruh kepada Filipus, dan kita lihat di situ ada satu perintah supaya Filipus harus pergi ke satu jalan yang menuju ke Gaza dan memberitakan Injil kepada satu orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat care kepada setiap orang yang ada di dunia ini.
Walaupun satu orang, Tuhan menganggap bahwa jiwa itu berharga. Dan kita lihat di sini saudara, dari pemberitaan Injil kepada sida-sida itu, akhirnya orang-orang Ethiopia boleh percaya kepada Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jangan ignore untuk memberitakan Injil walaupun satu orang saudara. Kita lihat ketaatan Filipus, walaupun hanya memberitakan Injil kepada satu orang, Filipus dengan taat memberitakan Injil kepada sida-sida itu. Saudara, kita lihat bahwa sida-sida itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dia bukan Yahudi, dia mau datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah di bait Allah. Dan kita lihat bahwa sida-sida itu bukan sembarangan orang, karena dia adalah pembesar, dia orang yang dipercaya di kerajaan Ethiopia. Dan kita lihat saudara, karena dia seorang sida-sida, maka ia dikebiri untuk bisa menjalankan tugas di kerajaan itu, untuk menolong ratu, untuk bisa melayani kerajaan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, Tuhan bisa menggunakan Filipus untuk memberitakan Injil kepada orang penting, orang yang kaya, orang yang berpengaruh di satu kerajaan. Nah, saudara, karena dia adalah sida-sida, dia orang yang dikebiri, maka dia tidak bisa masuk ke bait suci. Dia tidak bisa bersama-sama beribadah dengan jemaat yang lain. Kita lihat di Ulangan pasal 23 ayat yang pertama, orang yang hancur buah belirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 1. Tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu saudara, bukan menjadikan dia enggan untuk datang ke bait Allah. Dia mungkin tidak berkumpul dengan orang-orang di dalam, tetapi di pelataran itu dia menyembah kepada Allah. Dia punya kerinduan untuk datang ke bait Allah, sujud menyembah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini saya dan saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 rindu untuk menyembah Tuhan? Untuk mencari wajah Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang tidak mudah ya. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi di dalam ekonomi dan yang lain-lain. Kita sedih bahwa di Indonesia beberapa waktu yang lalu 54.000 kasus baru tiap hari. Ada sekian banyak orang meninggal. Bukan hanya itu, tenaga-tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal. Sekarang waktunya tiap orang berurusan dengan Tuhannya. Kita sedih, banyak orang mau cari rumah sakit susah, mau nyari oksigen susah, mau beli obat juga susah. Justru kondisi saat ini saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta belas kasihan kepada Tuhan, kita berdoa supaya ada orang yang bisa menemukan obat COVID, ada orang yang bisa menemukan vaksin dengan baik, masalah ini cepat berlalu. Dan saudara-saudara, mari kita rindukan ada suatu kebangunan rohani di mana orang-orang mencari Tuhan. Kebangunan rohani itu bisa terjadi kalau kita punya kebangunan doa. Mari secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok kategorial, bapak-bapak, ibu-ibu, sekolah minggu dan sebagainya berdoa supaya Tuhan bermurah hati menolong bangsa dan dunia ini keluar dari pandemi COVID-19. Saudara, dari situ akan muncul kerinduan untuk kita datang menyembah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Yang berikutnya saudara, sida-sida itu begitu rindu beribadah sehingga orang-orang seperti ini orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Bahkan ketika dia pulang dari peribadatan itu, dari bait Allah itu, ia masih membaca kitab Yesaya. Halangan bukan menjadi tantangan buat dia untuk tidak datang ke bait Allah. Justru dia rela pergi jauh dari Ethiopia menuju ke Yerusalem untuk beribadah di luar bait suci, di pelataran bait suci. Seharusnya saya dan saudara yang punya privilege hak istimewa untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya. Hidup itu pendek saudara, kita tidak tahu. Kita lihat ada banyak sekarang klaster keluarga di mana-mana.
Orang-orang bukan hanya 1-2 yang terkena COVID, terkadang satu keluarga semua terkena COVID. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita menggunakan hidup ini untuk boleh datang menyembah kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Yang berikutnya kita bisa lihat, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana Rasul Filipus gitu ya, diminta oleh Tuhan untuk mendekati kereta itu. Dan dia menanyakan apakah sida-sida itu tahu tentang firman Allah di dalam kitab Yesaya. Kita tahu, Saudara, ya, kalau orang ingin bersekutu dengan Tuhan, mencari kebenaran, maka dia rindu untuk membaca firman Tuhan. Kerinduan daripada sida-sida itu adalah luar biasa. Dia menggunakan perjalanan itu untuk membaca kitab suci yang dimiliki. Sejauh mana kita punya kerinduan membaca firman Tuhan. Di gereja kami sedang ada gerakan di dalam WA group masing-masing kategori membaca. Saya sudah membaca Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai berapa. Itu menjadi gerakan. Jangan sampai, Saudara, ketika kita dipanggil Tuhan, kita belum pernah membaca, kita belum pernah merenungkan semua Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi, Saudara? Ternyata sida-sida itu sedang membaca di dalam kitab Yesaya. Filipus memberitakan Injil mengenai sengsara daripada Kristus kepada sida-sida itu, kalau kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Saudara, ketika sida-sida membaca itu dan Filipus menceritakan, menyampaikan kebenaran itu. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 35 dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu untuk memberitakan Injil kepadanya. Saudara, di sini pemberitaan Injil penting. Bukan menyampaikan kondisi-kondisi yang lain, tetapi Filipus memberitakan siapakah Yesus itu. Kristuslah yang digambarkan di dalam kitab Yesaya. Dialah hamba Tuhan yang menderita itu. Dialah yang memberikan tubuhnya untuk dicambuk karena kesalahan manusia. Dan dialah yang nyawanya diambil dari bumi karena dosa-dosa kita. Jadi strict to the point bahwa Filipus menyampaikan siapakah Yesus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, Saudara, mari kita beritakan Yesus. Bukan diri kita, bukan gereja kita, bukan yang lain-lain. Tetapi memberitakan siapakah Yesus itu. Dan kita lihat, Saudara, di dalam pemberitaan Injil ada hasil. Saudara jangan merasa gagal kalau saudara ditolak. Saudara sudah berhasil memberitakan Injil. Yang bisa menobatkan orang adalah Tuhan, dan apakah orang itu mau. Kita lihat di sini karena ketaatan Filipus sudah dipersiapkan dengan orang damai yang siap untuk mendengar Injil. Dan kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi ketika sida-sida itu mau dibaptis, syarat daripada Filipus yang disampaikan kepada sida, apakah Tuhan mau percaya kepada Yesus? Dan kita lihat hal yang luar biasa. Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan Injil dari Filipus itu. Jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita rindu untuk memberitakan Injil? Sukacita yang terbesar dalam hidup saya dan saudara adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada sukacita yang luar biasa juga ketika kita memberitakan Injil melalui mulut kita. Dan orang yang kita kabarkan Injil itu percaya kepada Tuhan. Apakah saudara pernah mengalami situasi seperti itu? Apakah saudara rindu
ketika memberitakan Injil ada orang yang percaya, mari kita beritakan Injil secara luar biasa. Dari ayat ini kita juga lihat bukti bahwa Injil bukan hanya untuk orang miskin. Injil adalah bukan untuk orang-orang biasa, tetapi juga pembesar, orang penting di satu kerajaan pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di slide berikutnya. Dan dari situ ada pembaptisan. Ketika mereka melewati tempat yang ada air, saudara, dan ketika sida-sida itu menyatakan imannya, maka orang Ethiopia itu, sida-sida itu, dan menghentikan keretanya, dan keduanya turun ke atas, ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, saudara. Dan Filipus membaptis dia. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ketika kita peka akan suara Tuhan untuk kita memberitakan Injil, ketika kita mau taat untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, dan kita lihat bukan hanya kekuatan kita, kemampuan kita, Roh Allah bekerja, dan orang yang siap mendengar Injil itu bisa percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita lihat hasilnya orang itu pun dibaptis. Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian kesimpulan, Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, orang yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga kita lihat Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida, orang yang tidak bisa masuk di dalam jemaat, bukan orang Yahudi, dia dari orang Ethiopia. Kita lihat bahwa Allah bukan hanya mengasihi orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Kedua orang itu adalah dari kalangan yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita lihat di sini, kedua kalangan orang itu dimenangkan bagi Kristus oleh Filipus. Saudara, luar biasa. Apakah Tuhan masih memanggil orang-orang seperti Filipus di zaman ini? Iya. Siapakah orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan kabar baik? Kabar pertobatan, kabar pengampunan dosa, kabar sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah orang yang putus pengharapan. Banyak orang saat ini hopeless, saudara. Karena kesulitan untuk mendapatkan rezeki, bisnis lagi collapse, ataupun masalah kesehatan, kita bisa memberikan pengharapan di dalam Yesus. Kita bisa memberikan sukacita di dalam Yesus. Kesempatan saat ini untuk saya dan saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapa saya harus memberitakan Injil? Kepada siapa saya harus memberitakan kabar baik? Kepada siapa saya harus memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus pengharapan? Dan kita bisa memberitakan Injil bagi semua kalangan. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai penerapan kita lihat. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Jumlahnya masih puluhan juta orang yang belum mendengar Injil, saudara. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan penghiburan. Didapat dari mana? Sumber kesehatan adalah di dalam Yesus. Sumber berkat, sumber penghasilan adalah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Jadi mari kesempatan yang baik saat ini untuk menyatakan siapakah Yesus. Mari kita gunakan kesempatan yang terbuka dimanapun kita berada. Baik di rumah, mungkin lagi di apotek beli obat, atau mungkin di rumah sakit, di pekerjaan, dimanapun. Kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Suatu saat saya sedang pulang perjalanan dari Medan mau ke Semarang. Biasanya saya kalau dari Medan bisa aja direct flight dari Medan ke Jakarta, atau biasanya Jakarta Medan Semarang atau Jakarta Batam Semarang. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, flight saya adalah dari Medan Padang Jakarta ke Semarang. Ketika di sebelah saya ada orang dari Sumatera Barat.
Bagaimana saya harus memberitakan Injil? Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Apa yang terjadi saudara, saya tanya, Bapak, apakah rumah Bapak dekat dengan gereja? Wah, terkadang nggak mudah ya untuk memberitakan Injil kepada orang saudara kita, apalagi dari provinsi itu. Dan apa yang terjadi saudara? Orang itu berkata, oh, apakah Mas orang Kristen? Apakah yang salibnya ada Tuhan Yesusnya atau tidak? Saya jawab, tidak, yang salibnya tidak ada Tuhan. Oh, berarti Mas orang Kristen. Dan kami meneruskan pembicaraan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajar di satu STT Surabaya, hampir tiap minggu saya pulang terbang dari Semarang, Surabaya gitu. Ketika penerbangan terakhir dari Semarang ke Surabaya, saya ketemu dengan satu ibu. Dan ibu itu ternyata sudah berjalan dari Surabaya mau ke Jakarta. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata sudah menempuh, karena itu habis hari raya, 25 jam ketika dari Surabaya ke Semarang mendengar bapaknya sakit, dan ketika di Pekalongan mendengar bapaknya meninggal, jadi dia harus balik ke Semarang naik pesawat. Walaupun tengah-tengah capek dan sebagai kesempatan untuk saya memberitakan kabar baik kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak cerita-cerita tentang pemberitaan Injil yang saya alami ketika saya minta kepada Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan siap orang yang mendengar Injil. Jadi saudara, mari kita terbuka kepada Roh Kudus ketika kita dimanapun, untuk Roh Kudus menggerakkan kita menemukan orang yang siap mendengar Injil. Dan kita bisa minta Roh Kudus menuntun kita memberitakan Injil kepada keluarga. Mungkin ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin sedang mengalami kesusahan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Kita bisa memberitakan kabar baik. Demikian juga kepada kawan atau kenalan yang baru kita temui saudara. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dari satu golongan, satu ras yang sama dengan kita, tetapi dari semua suku, kaum, dan kalangan yang siap untuk mendengar Injil. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita boleh memberitakan Injil kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar tentang Injil buat semua kalangan. Kalau Tuhan memakai Filipus dengan cara yang luar biasa, ketika Filipus taat ya Tuhan, Tuhan bekerja, orang yang siap mendengar Injil sida-sida itu boleh percaya kepada Engkau dan dibaptiskan. Dan Filipus mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Roh Kudus membawa dia ke tempat lain dan dia tetap setia ya Tuhan, memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lain, bahkan sampai Kaisaria ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga memakai kami dalam memberitakan Injil. Engkau memberikan hati yang taat, supaya kami dimanapun boleh menyampaikan kabar baik, ditemukan dengan orang-orang yang siap mendengar Injil, baik itu di keluarga kami, di kawan kami maupun kenalan kami. Siapapun mereka ya Tuhan, orang miskin, orang kaya, orang terpelajar atau tidak, dari berbagai kaum, suku, dan sebagainya ya Tuhan. Kami rindu melalui diri kami boleh menyampaikan kabar baik dan ada banyak orang yang mendengar, percaya, dan dibaptiskan. Hamba berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, berkati gembala sidang, berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, para majelis, dan semua jemaat Tuhan akan berkati. Dan biarlah tiap tahun melalui bulan misi, gereja ini boleh semakin digerakkan, semakin dimotivasi ya Tuhan. Roh Kudus bekerja, dan melalui gereja ini ada banyak orang yang boleh mendengar dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kami diberikan kesehatan, pertolongan daripada Tuhan, penghiburan, proteksi yang datangnya daripada Tuhan, dan kami selalu mengalami sukacita, damai sejahtera bersama Engkau, dan kami boleh diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Sang Pemberi Firman kami telah berdoa, amin. Tuhan memberkati.
Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada, dan saat ini, marilah kita juga berkesempatan untuk mengambil bagian dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat, kita pujikan bersama-sama. Engkau menghiasi kehidupan kami, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Di mana kami ada sampai saat ini, semuanya hanya karena berkat, kasih, dan kemurahan-Mu saja. Tuhan, di tengah situasi pandemi yang sangat sulit ini, Engkau masih memelihara kami dan memberikan kami kekuatan untuk bisa bertahan. Karena itu Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami, terimalah persembahan kami yang kiranya bisa dipakai untuk semakin memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan juga ajarkan kami untuk tidak hanya mempersembahkan materi, tetapi juga hidup kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup dan yang berkuasa atas dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.